warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang percobaan ke-6 pelengkungan batang. Sebelumnya perkenalkan, saya Denis Danugroho, NIM D600200015. Saya Elza Zeneta dengan NIM D600200014. Saya Muhammad Abdul Muklis dengan NIM D600-2016. Dan saya Aziz Rizky Al-Rasyid dengan NIM D600-200-027. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas. Next. Elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya dari benda itu dihilangkan. Banyak benda yang berubah bentuk karena pengaruh gaya, akan tetapi bentuk atau ukuran akan kembali ke semula setelah gaya yang diadakan dihilangkan. Benda seperti itu disebut benda elastis. Next. Berdasarkan elastisitasnya ada 3 macam benda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah elastisitas sempurna, yaitu benda yang dapat kembali seperti bentuk semula jika gaya luar dihilangkan. Contohnya itu seperti pegas gitu. Kemudian yang selanjutnya nomor 2 adalah elastisitas sebagian, yaitu benda yang dapat kembali ke kedudukan atau keadaan semula, tapi hanya sebagian. Kemudian yang terakhir adalah tidak elastisitas sama sekali, yaitu benda yang tidak berusaha kembali ke bentuk semula jika gaya luar dihilangkan. Contohnya itu kayak seperti plastik. Benda yang dikenai gaya tertentu akan mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk bergantung pada arah dan letak gaya tersebut. Ada 3 jenis perubahan bentuk, yaitu regangan, papatan, dan geseran. Dalam mempelajari sifat elastisitas, bahan dikenal adanya besaran tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Next. Selanjutnya yaitu tegangan. Pengertian tegangan. Tegangan atau stres adalah gaya yang bekerja pada permukaan satuan luas penampang. Tegangan merupakan besaran yang memiliki satuan Nm pangkat min 2 atau Pascal. Jika sebuah benda elastis ditarik oleh sebuah gaya, maka benda tersebut akan bertambah panjang atau luas hingga mencapai ukuran tertentu. Tegangan merupakan besaran skalar yang menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan perubahan bentuk suatu benda. Tegangan pada sebuah benda menyebabkan benda itu mengalami perubahan bentuk. Tegangan dapat dirumuskan sebagai berikut. Pascal sama dengan F per A. Keterangan Pascal yaitu tegangan, F sama dengan gaya, dan A sama dengan luas penampang. 3 jenis tegangan. Yang pertama yaitu tegangan tarik. Tegangan tarik biasa terjadi pada rantai, dan tegangan ini dapat menyebabkan pertambahan panjang. Yang kedua, tegangan tekan. Tegangan ini terjadi apabila suatu benda diberi gaya yang saling berlawanan dan terletak pada satu garis gaya. Tegangan tekan dapat menyebabkan penguraian panjang. Yang ketiga, tegangan geser. Tegangan geser terjadi jika suatu benda bekerja dengan gaya yang berlawanan arah, tegak lurus sumbu batang, tidak segaris gaya, namun pada penampangnya tidak terjadi momen. Tegangan ini banyak terjadi di konstruksi. Ya, kemudian ada regangan. Regangan sendiri adalah
dalam bahasa Inggris itu artinya strain atau pertambahan panjang dua gaya yang sama besar dengan arah berlawanan dan menjauhi ujung benda. Dengan kata lain, regangan bisa disebut dengan respon atau tanggapan suatu materi terhadap tegangan yang diberikan dari luar. Benda akan mulur jika ditambahi dengan gaya tarik atau bertambah panjang. Kemudian benda akan mengkerut atau semakin pendek jika dikenai gaya tekan. Regangan dinyatakan dengan E atau epsilon, dihitung dengan membagi deformasi total dengan panjang awal. Dan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu E sama dengan delta L. Delta L itu panjang awal dikurangi panjang akhir. Maaf, salah, terbalik. Panjang akhir dikurangi panjang awal dan dibagi L. Dengan keterangan E merupakan regangan, delta L perubahan panjang, dan L panjang mula-mula. Selanjutnya ada modulus. Next. Tekanan didefinisikan sebagai gaya perluas sehingga ekuivalen dengan tegangan. Jadi nilai perubahan volume atau delta V sebanding dengan volume awal atau V0 dan dengan penambahan tekanan atau delta P. Sehingga dari kesimpulan tersebut didapat persamaan modulus atau B adalah B sama dengan delta P per delta V per V0. Next. Modulus di sini dibagi menjadi 3 macam, yaitu modulus Young, modulus geser, dan modulus elastisitas. Yang pertama, modulus Young. Modulus Young adalah konstanta perbandingan tegangan tarik atau kompresi terhadap regangan tarik atau kompresi. Adapun rumus dari modulus Young adalah sebagai berikut. Y sama dengan L0 kali F per A kali delta F. Dengan L0 adalah panjang awal benda, A adalah luas penampang imbang, dan delta L adalah perubahan panjang. Next. Yang kedua ada modulus geser. Modulus geser adalah perbandingan tegangan luncur dengan regangan luncur. Modulus luncur suatu bahan dinyatakan sebagai gaya persatuan luas. Modulus luncur ini berhubungan dengan modulus Young karena bernilai setengah sampai sepertiga dari nilai modulus Young. Rumus dari modulus geser adalah G sama dengan L0 kali F per A kali delta L. Dengan G adalah modulus geser, L0 adalah panjang awal benda, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. Next. Selanjutnya yang terakhir ada modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah tetapan kesebandingan antara panjang awal benda, luas penampang benda, dan perubahan panjang benda yang diakibatkan gaya yang diterapkan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita rumuskan sebagai berikut. E sama dengan B kali L pangkat 3 per 4S kali B kali H pangkat 3. Dengan E adalah modulus elastisitas, B adalah rata-rata penambahan beban, L adalah panjang suatu tumpuan ke tumpuan lain, lalu B adalah lebar batang, dan S adalah simpangan kelenturan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang tidak berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.